Halo semua, kembali lagi di kelas Biologi Sel bersama Miss Widya. Hari ini kita akan membahas salah satu organel sel, yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil yang ada pada sel dan berbentuk seperti butiran kecil yang memiliki diameter 20 hingga 25 nanometer. Ribosom terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ribosom bebas. Ribosom bebas berlokasi di sitosol. Sebagian besar protein yang dibuat oleh ribosom bebas akan berfungsi di sitosol. Nah, yang kedua ada ribosom terikat. Ribosom terikat ini menempel pada nukleus dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Ribosom terikat ini biasanya membuat protein untuk dimasukkan ke dalam membran, untuk pembungkusan dalam organel tertentu, contohnya lisosom, dan untuk dikirimkan keluar sel. Ribosom tersusun dari dua bagian yang sangat penting, yaitu terdiri dari 60% RNA dan 40% protein. Jika dilihat dari mikroskop elektron, struktur ribosom terbagi menjadi dua, yaitu ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Kedua subunit tersebut letaknya saling tindih dengan subunit besar berada di bagian atas dan subunit kecil berada di bagian bawah. Di tengah subunit tersebut ada RNA. Setiap subunit memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ribosom subunit kecil berfungsi untuk membaca pesan yang diberikan RNA untuk asam amino, sedangkan ribosom subunit besar untuk membentuk ikatan pada peptida. Ribosom memiliki fungsi dalam proses sintesis protein pada sel. Dalam proses sintesis protein akan melibatkan beberapa jenis RNA. Yang pertama, rRNA atau ribosomal RNA digunakan sebagai penyusun ribosom dan pengatur dalam sintesis protein. Yang kedua, ada mRNA atau messenger RNA digunakan sebagai pembawa informasi genetik. Yang ketiga, ada tRNA atau RNA transfer digunakan untuk membawa asam amino. Asam amino inilah yang akan membentuk protein. Dari asam amino akan digabung-gabungkan hingga menjadi polipeptida. Setelah polipeptida inilah akan terbentuk protein. Fungsi lain dari ribosom adalah transkripsi. Transkripsi adalah sintesis RNA dari salah satu rantai DNA yaitu sense, sedangkan rantai DNA komplemennya disebut rantai antisense. Rentangan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ribosom berfungsi dalam proses sintesis protein sel, baik itu dalam tubuh manusia ataupun organisme lainnya. Protein adalah nutrisi yang berperan dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Setelah mempelajari materi tentang ribosom, kita tahu bahwa proses sintesis protein berjalan dengan sangat kompleks dan teratur. Dalam hal ini, kita kembali diingatkan bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan sangat teratur dan kompleks, bahkan sampai ke unit terkecil sekalipun. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.